mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat, sampai anak-anak tidak bisa. Pukul, dia lemparin batu, dibarek, gores. Dan itu benar-benar membuat... Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja. Ya karena tempat itu adalah villa pribadi. Dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa. Saat itu juga. Saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibarek, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak. Di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung, di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai, tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Nah pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan jadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik ke depan. Dari kejadian ini, mari kita bangun generasi anak-anak yang cinta damai. Kita bangun generasi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita, bukan kebencian, tapi kita memberikan kasih, saling mengampuni, bukan membalas kejahatan. Karena damai itu dimulai dari hati, dan cara kita memperlakukan sesama. Makan. Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristenfobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian barat. Indonesia yang Kristenfobia. Dan karena pemerintah wilayah barat selalu tutup mata, bahkan seringkali memihak pada warga intoleran, mungkin kita anggap saja wilayah Indonesia bagian barat ini adalah memang tempat untuk kalian umat Kristen ikut memanggul salib. Jadi kalau kalian umat Kristen ingin merasakan tantangan dan penderitaan Yesus, beribadahlah di wilayah Indonesia bagian barat. Saya jamin kalian akan tahu rasanya ikut memanggul salib.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Porkopincam, Kecamatan Cidahu, dan segenap lembaga keagamaan, Kecamatan Cidahu, serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda, menyatakan satu, bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Empat, kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. Lima, meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Porkopincam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Ternyata teman-teman sekalian, rupanya yang terjadi di Sukabumi, tepatnya di Cidahu, itu bukan gereja ya yang dibubarkan, itu adalah anak-anak yang sedang melakukan retret ya. Jadi tempat ini seperti villa gitu, sering dipakai untuk melakukan kegiatan rohani, retret ya, oleh berbagai gereja ya. Dan warga melakukan tindakan yang salah ya. Serentak sesalkan pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi. Gamki desak pemerintah bertindak tegas dan lindungi kebebasan beragama. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI menyampaikan keprihatinan dan penyesalan mendalam atas insiden pembubaran kegiatan retret pelajar Kristen yang terjadi di Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi pada Jumat 27 Juni 2025 sekitar pukul 14 WIB. Gamki Bogor yang langsung menginvestigasi peristiwa ini memaparkan kegiatan ibadah tersebut dibubarkan secara paksa oleh sekelompok warga dengan alasan perizinan, bahkan diduga terjadi tindakan pengerusakan dan intimidasi terhadap para peserta yang sebagian besar adalah pelajar. Gamki Bogor menilai tindakan tersebut sebagai bentuk nyata intoleransi yang tidak hanya melukai semangat kebinekaan, tetapi juga melanggar hak konstitusional sebagai warga negara dalam menjalankan keyakinan dan agamanya. Bagi Gamki, peristiwa ini bukan hanya mencoreng nilai-nilai toleransi, tapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak beberapa keberagaman berbagai agama yang ada di Indonesia sebagaimana yang dijamin oleh undang-undang
dalam pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 Undang-Undang 1945, mengutuk keras tindakan pembubaran ibadah yang mencerminkan sikap toleransi dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara, mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mengusut tuntas insiden ini, menindak pelaku dan menjamin keamanan kegiatan keagamaan di wilayah manapun di Indonesia. Mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan regulasi tentang kebebasan beragama berjalan adil dan tidak diskriminatif. Mengajak seluruh elemen masyarakat dan tokoh lintas iman untuk menjaga kerukunan serta tidak memprovokasi atau tidak terprovokasi oleh narasi yang memecah persatuan. Menegaskan bahwa kegiatan ibadah bukanlah ancaman, melainkan cerminan nilai-nilai kedamaian dan spiritualitas warga negara. Gamki Bogor menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk merawat Indonesia sebagai rumah bersama. Negara ini tidak dibesarkan karena satu golongan, tetapi karena semua rakyatnya, dan harus dilindungi termasuk dalam hal beribadah dengan damai dan tanpa tekanan. Oke, jadi teman-teman, kecaman atas peristiwa ini juga datang dari Indonesia kawasan timur, khususnya Gamki Kabupaten Jayapura. Gamki Kabupaten Jayapura sangat prihatin atas tindakan pembubaran retret pemuda Kristen di Cidahu, Sukabumi. Sebagai sebuah bangsa yang memiliki keanekaragaman agama dan budaya, kami menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini sudah sangat merusak citra Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Ketua Gamki Kabupaten Jayapura, Daniel Yoku. Daniel juga menyampaikan rasa kecewa Gamki Jayapura terhadap pihak kepolisian yang saat itu juga berada di dalam tempat kegiatan atau gedung kegiatan, karena pihak kepolisian tidak memberikan satupun pembelaan atau pengamanan terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. Seharusnya Polri hadir menjadi pengayom dan kepastian keamanan bagi semua lapisan masyarakat, semua lapisan umat beragama, dan semua budaya. Seharusnya polisi bisa memberikan kepastian keamanan bagi. Jadi kami minta agar Kapolri segera memanggil Kapolda maupun Kapolres di wilayah tersebut untuk segera mengklarifikasi kejadian ini. Gamki Jayapura menegaskan kejadian ini jelas-jelas telah menyimpang dari sila pertama dan ketiga Pancasila, namun dalam praktik-praktik kehidupan di wilayah Barat Indonesia, secara khusus wilayah Tengah Indonesia, terjadi intoleransi pada umat Kristiani. Kebebasan kami dalam memeluk agama seperti perintah undang-undang sangat tidak dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Negara tidak sanggup memberikan jaminan kepastian keamanan kepada saudara-saudara kami di wilayah Barat dan Tengah Indonesia. Oke, teman-teman, bagaimana tanggapannya? Silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini.